Sudah sembuh Mbak Kamel? Iya, jaga kesehatannya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita ingat-ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Kita telah mempelajari tentang rantai makanan. Ada yang masih ingat apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dimakan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 tentang keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan dapat menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. 2. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikannya dalam sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Yang ketiga, dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil karya mereka dan menjelaskannya dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara beruntun. Tadi tujuan pembelajaran pada hari ini untuk meningkatkan semangat kita. Mari kita ice breathing dulu ya. Ayo Mbak Naura, dipimpin ke depan, tepuk PPK. Ayo teman-teman semuanya berdiri.
hitam. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun maupun daun mampu membuat makanan sendiri. Ya, lanjut paragraf kedua. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Di dalam konsumen merupakan produksi yang melepas energi kepada konsumen. Nah, yang ketiga. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Seperti jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan manusia. Ya, itu tadi teman-teman kalian sudah berani maju ke depan. Ayo semuanya beri tepuk tangan. Ya, baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, setelah mengamati bacaan tadi, apakah ada yang tahu apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ayo apa? Rantai makanan hanya terdiri dari satu konsumen, sedangkan jaring-jaring makanan bisa lebih dari satu. Sudah membaca semuanya tadi ya? Kalau sudah, sekarang kalian menentukan ide pokok dalam paragraf tersebut. Selain menentukan ide pokok, kalian juga diperintahkan untuk mencari kosakata baru. Apa itu kosakata baru? Kalimat baru. Cara menentukan ide pokok bagaimana, masih ingat? Nah, seksama. Mencari ide pokok dalam paragraf. Baiklah, untuk lebih memahamkan kalian pada materi ini, mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah video. Diamati baik-baik ya. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Ya, kita akan mencari informasi penting pada teks. Pada video sebelumnya, Miss Nani telah memberikan cara-cara bagaimana mencari informasi penting pada teks, dan sekarang akan ditambah hal barunya adalah mencari kosakata baru, the new vocabulary from the text. Let's check it out. Ya, di sini Miss Nani berikan contoh satu paragraf tanpa judul. Hal pertama yang harus kalian lakukan jika ingin mencari informasi penting pada sebuah paragraf, mau tidak mau adalah membaca paragraf tersebut. Kalau kamu malas membaca, maka kamu tidak akan menemukan informasi penting yang ada pada paragraf tersebut. Mari kita baca. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Ya, setelah kita membaca paragraf tersebut, kita akan bikin pertanyaan-pertanyaan untuk paragraf tersebut, yang tentunya jawabannya juga ada pada paragraf tersebut. Nah, di sini Miss Nani berikan kolom pertanyaan atau tabel pertanyaan. Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Kolom pertama adalah kata tanya apa yang kita gunakan. Kemudian ini kolom kedua adalah pertanyaan, kolom ketiga jawabannya. Semuanya dibuat berdasarkan pada teks yang telah kita baca. Pertanyaan pertama menggunakan kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya,
Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Next, siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. The last one, bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Ya, ini tadi pertanyaan dan jawaban yang kita dapatkan dari teks tersebut. Nah, dari jawaban-jawaban ini nanti kita simpulkan, kita bikin paragraf pendek yang isinya informasi penting dari paragraf tersebut. Ya, tapi sebelumnya kita akan bahas tentang kosakata baru pada teks ya. Tadi kalau kalian perhatikan banyak banget kosakata baru yang bisa kita dapat dari teks tersebut. Di antaranya ada kata kabut, ada kata kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan terakhir kawasan. Ya. Bagaimana cara kita menemukan arti dari kosakata tersebut? Kalian harus membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Kalau nggak punya KBBI yang buku, boleh buka di Google. Ada banyak aplikasi KBBI. Kalian boleh buka lewat handphone kalian, lewat Play Store kalian. Kalian bisa buka dan download, kemudian bisa kalian gunakan untuk mencari arti kata dari kosakata baru yang kalian dapatkan, yang kalian tidak tahu artinya apa. Ya, tadi ada kosakata ini, kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, kawasan. Kita cari tahu artinya. Ya, di sini kabut artinya adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Ini arti dari kabut. Kemudian kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di titik embun. Ini adalah pengertian atau arti dari kondensasi. Kemudian asap. Asap artinya uap hasil pembakaran. Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Yang selanjutnya, dampak. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat negatif maupun akibat positif. Ini maksudnya baik akibat yang jelek maupun akibat yang baik atau yang bagus. Next, iritasi. Iritasi artinya gangguan. Kawasan artinya daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Nah, ini tadi kosakata baru yang kita dapatkan dan sudah dicari tahu artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa selanjutnya yang harus kalian lakukan? Ingat tadi membuat kesimpulan paragraf pendek dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang kamu bikin. Iya. Dari informasi penting yang sudah kamu dapatkan dari tabel pertanyaan tadi, langsung kalian simpulkan menjadi paragraf pendek. Ini adalah kesimpulan dari paragraf pendek yang telah kita rangkai. Ingat, kamu kalau bikin paragraf pendek ini berdasarkan jawaban yang kamu buat. Jangan melenceng. Karena informasi pentingnya kan ada di jawaban-jawaban yang kamu buat tadi. Ya, ini kesimpulannya. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan pernapasan manusia. Untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap harus memakai masker dan kacamata. Hal tersebut bermanfaat untuk melindungi pernapasan manusia. Nah, ini adalah satu paragraf pendek hasil dari rangkaian jawaban-jawaban yang telah Miss Nani tulis di tabel pertanyaan tadi. Oh iya, kalau kamu ingin merangkai kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf, boleh ditambah beberapa kata supaya paragraf tersebut menjadi padu atau baik, menjadi lebih serasi. Dan satu lagi, gunakan kosakata ataupun kata-kata yang baku. Anak, setelah mengamati video tadi, sekarang
Tam-tam. Cip, cip. Untuk tugas yang terakhir, silakan kalian membuat gambar tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat pada buku gambar A3. Silakan digambar dan diwarnai sebagus mungkin. Nanti difoto dan dikirimkan ke grup WA. Ya, paham ya? Ya, baiklah. Dan jaring-jaring makanan pada rantai makanan. Konsumen dapat memilih satu jenis makanan saja. Sedangkan pada jaring makanan, konsumen dapat memilih lebih dari satu jenis makanan. Cara menentukan ide pokok adalah: satu, membaca yang bersama; dua, mencari ide pokok paragraf. Nah, baik. Silakan kembali. Rantai makanan adalah garis-garis makanan. Pada rantai makanan, konsumen dapat memilih rantai makanan. Konsumen dapat memilih satu jenis makanan. Sedangkan pada rantai makanan, Nah, silakan duduk kembali. Ayo semuanya, silakan. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kedua kelompok yang ada yang mau maju lagi? Sudah ya? Saya rasa pembelajaran hari ini cukup. Kita sudah mempelajari cara menentukan ide pokok dalam bacaan, yaitu dengan membaca secara keseluruhan dengan cermat. Kemudian menentukan atau mencari ide pokok paragraf. Selain mempelajari tentang ide pokok, kita juga sudah mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa bedanya? Rantai makanan konsumennya hanya satu, sedangkan konsumennya bisa lebih dari satu. jaring-jaring makanan konsumennya bisa lebih dari satu. Itu tadi pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan mempelajari lagi tentang keseimbangan ekosistem. Namun sebelum itu, sekarang kalian mengerjakan tugas lagi yang sudah Ibu Guru kirim di Google Form. Ini tugasnya sendiri-sendiri, satu-satu ya. Silakan dibuka HP-nya dan silakan dibuka link Google Form yang sudah Ibu Guru kirim. Ayo silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo silakan dikerjakan.